kami tetap melihat bahwa beberapa potensi yang ada dari penyaluran kredit, kemudian pencapaian laba masih seperti yang kita harapkan. Walaupun kalau kita bicara lebih jauh lagi sampai tahun 2020 akhir mungkin akan ada sedikit revisi. Demikian Mbak Neke. Iya, kalau kita lihat tren penyaluran kreditnya ini di sepanjang semester pertama meningkat 15,8 triliun rupiah begitu ya Pak. Lalu seperti apa trennya saat ini untuk penyaluran kredit saja begitu? Apalagi di tengah pandemi seperti ini, apakah masih optimis bahwa masyarakat di Sumsel Babel ini juga masih tertarik untuk bisa mengajukan kredit? Baik Mbak Neke, secara pertumbuhan kredit di Sumsel dan Babel ini sudah menunjukkan penurunan, ya. Jadi pertumbuhannya hanya sekitar minus 2,73%. Tetapi Bank Sumsel Babel masih bisa membukukan pertumbuhan kredit 4,25%. Jadi kami melihat bahwa pertumbuhan kredit di Bank Sumsel Babel ini masih sejalan dengan rencana bisnis bank. Jadi triwulan ketiga, demikian juga kita upayakan sampai dengan triwulan keempat masih sesuai dengan rencana bisnis bank yang kita ajukan. Demikian Mbak Neke. Apa saja faktor yang mendukung pertumbuhan penyaluran kredit di BPD Sumsel Babel ini? Apakah salah satunya karena juga stimulus yang diberikan pemerintah ini tepat sasaran begitu dan akhirnya juga bisa memberikan hasil yang cukup baik begitu untuk tren penyaluran kredit di semester pertama? Baik, secara umum bahwa pertumbuhan kredit di Bank Sumsel Babel masih didukung oleh pertumbuhan kredit dari sektor konsumsi. Kenapa sektor konsumsi? Karena memang kalau kita lihat bahwa PDRB-nya Sumatera Selatan ini didrive dari consumer spending. Jadi sekitar 62% itu didrive dari consumer spending. Oleh sebab itu Bank Sumsel Babel sejak terjadinya pandemi COVID ini terus meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan program-program terutama yang berbunga rendah untuk kredit konsumer. Sehingga apa? Sehingga masyarakat masih bisa mempunyai daya beli, ya, yang kemudian itu bisa menopang pertumbuhan regional bruto di domestik. Nah, itu yang memberikan lebih banyak support terhadap pertumbuhan kredit itu. Walaupun di lain selain kredit yang diberikan kepada konsumtif, kredit-kredit yang berbentuk program pemerintah seperti kredit usaha rakyat, ya, itu juga kita tumbuh cukup baik. Sampai dengan bulan Agustus ini sudah tumbuh 300 miliar. Kemudian yang luar biasa adalah permintaan dari kredit fasilitas perumahan. Jadi program pemerintah FLPP itu ternyata sampai sekarang demand-nya cukup tinggi. Bahkan kami diberikan alokasi untuk 1 tahun 2020 ini pada bulan April sudah habis. Dan kemudian oleh Kementerian PUPR diberikan tambahan kurang lebih 400 unit rumah lagi. Nah itu sektor-sektor yang memberikan pertumbuhan kredit bank kita cukup sehingga kemudian pertumbuhannya masih baik. Nah di lain yang tadi saya sebutkan, beberapa kredit seperti kredit konstruksi yang diberikan kepada proyek-proyek di mana pembiayaan dari APBD dan APBN itu juga turut membantu pertumbuhan kredit tersebut. Selain memang ada beberapa kredit yang sindikasi bersama beberapa bank himbara dan bank-bank lain ya untuk pembiayaan infrastruktur. Itulah yang menopang pertumbuhan kredit kita.